dari lilin ke layar ini berapa? Misalkan 20 cm, 20 cm. Pengulangan sampai 4 kali gitu ya. Sampai dia benar-benar ketemu. 4 kali itu jaraknya beda-beda. Beda, ya, tapi harus ketemu begini. Ya, Harus santai itu begini. menghasilkan itu ya, Bu. Lihatin kebalik kan? Iya. Kebalik. Berarti kalau dia terbalik, bayangan yang dibentuk adalah nyata dan terbalik. Oh, nyata. Tapi kalau dia tidak terbalik, ini bayangan yang dibentuk, berarti dia maya dan terbalik. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam seperti bagian dalam sendok. Cermin ini bekerja dengan cara memantulkan cahaya, bukan membiaskannya seperti lensa cembung. Ketika berkas cahaya sejajar mengenai permukaan cermin cekung, semua sinar akan dipantulkan dan berkumpul pada satu titik di depan cermin. Titik ini disebut titik fokus. Karena sifatnya yang dapat mengumpulkan cahaya, cermin cekung juga dikenal sebagai cermin konvergen. Cermin cekung memiliki beberapa sifat penting, yaitu yang pertama dapat memusatkan atau mengumpulkan cahaya, yang kedua menghasilkan bayangan yang bisa bersifat nyata maupun maya, tergantung letak benda, yang ketiga dapat memperbesar bayangan benda. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda. Jika benda diletakkan dekat dengan cermin, di antara titik fokus dan cermin, bayangannya yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Tapi, jika benda berada jauh di luar titik fokus, bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung banyak dimanfaatkan. Contohnya, pada cermin rias untuk memperbesar wajah, reflektor pada lampu mobil, dan senter agar cahaya lebih terarah, serta pada teleskop untuk mengumpulkan cahaya dari bintang. Jadi, bayangan pada cermin cekung bisa nyata atau maya, tegak atau terbalik, dan ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Semakin dekat benda dengan fokus, bayangan makin besar. Semakin jauh benda dari cermin, bayangan makin kecil. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya, seperti bentuk kacang. Lensa ini bekerja dengan cara membiaskan cahaya, bukan memantulkannya seperti cermin. Ketika berkas cahaya sejajar masuk ke lensa cembung, semua sinar akan dibiaskan dan dikumpulkan pada satu titik di belakang lensa. Titik ini disebut dengan titik fokus karena kemampuannya mengumpulkan cahaya. Lensa cembung juga dikenal sebagai lensa konvergen. Lensa cembung punya 3 sifat utama, yaitu yang pertama, dapat memusatkan atau mengumpulkan berkas cahaya. Yang kedua, menghasilkan bayangan yang bisa nyata atau maya tergantung letak benda. Yang ketiga, dapat memperbesar bayangan benda. Sifat bayangannya berubah sesuai jarak benda. Jika benda diletakkan sangat dekat di antara lensa dan titik fokus, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Tapi, jika benda diletakkan jauh di luar titik fokus, bayangannya jadi nyata, terbalik, dan ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Di kehidupan sehari-hari, lensa cembung sering kita temui. Contohnya, pada kacamata untuk penderita rabun agar bisa melihat jelas, serta lensa kamera dan mikroskop untuk memfokuskan cahaya. Jadi, bayangan pada lensa cembung bisa nyata atau maya, tegak atau terbalik, dan ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Semakin dekat benda ke fokus, bayangan maya makin besar. Semakin jauh benda dari lensa, bayangan nyata makin kecil.